Nah, ternyata udah Risha bilang kayak gitu, bahwa Indonesia tuh Melayu. Maksud Risha bukan Melayu kayak kita gitu, Melayu Indonesia gitu. Ada yang marah, ngehujat gitu ya. Sakit. Hai, assalamualaikum semua. Saya Vivi Risha, dan Risha asalnya emang dari Brunei, tapi emang berbakat ya dalam ngomong bahasa Indonesia, alhamdulillah, agar ya kalian lebih mengerti, karena kebanyakan orang Indonesia gak bakal ngerti bahasa Brunei kayak gimana gitu ya. Karena menurut Risha, orang Indonesia lebih ngerti bahasa Malaysia, karena bahasa Malaysia itu pendedahannya lebih luas daripada Brunei. Maksudnya bahasa Malaysia tuh kalian selalu dengar di Upin Ipin, drama-drama gitu, film-film Malaysia. Nah, kalau Brunei jarang banget kan kalian dengar. Nah, makanya Risha ngomong bahasa Indonesia agar kalian lebih ngerti aja. Tapi emang Risha asli orang Brunei, guys. Nah, kali ini Risha dari awal nggak ngerti banget lah tentang Indonesia. Cuma minat awal-awalnya karena minat dengan artis-artis Indonesia, dan makin kesini makin ya tahu tentang informasi-informasi Indonesia serba sedikit. Nah, gini nih, sesuai dengan judul, Indonesia tolak label Melayu, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Indonesia, kata Royce Rinaldi. Awalnya ya Risha juga berpikiran kayak gitu, kayak menurut Risha Indonesia itu Melayu Indonesia gitu, Melayu Malaysia dan Melayu Brunei. Kenapa Risha bilangnya gitu? Karena bahasa Indonesia itu kayak kita bisa ngerti gitu, ada sedikit kesamaan dengan bahasa Brunei dan bahasa Malaysia, dan kayak nggak seperti negara barat lah gitu. Maksudnya jauh beda kan, kalau kita ngomong bahasa barat itu bahasa Melayu, nggak mungkin, karena penyebutan arti itu aja beda gitu. Nggak ada tuh kata-kata kita, saya, kami di bahasa barat gitu kan. Kalau di Indonesia, Malaysia, dan Brunei ada kamu, aku, kayak gitu, kesamaan. Nah, ternyata udah Risha bilang kayak gitu, bahwa Indonesia tuh Melayu. Maksud Risha bukan Melayu kayak kita gitu, Melayu Indonesia gitu. Ada yang marah, ngehujat gitu ya. Sakit tapi pada waktu itu. Tapi udah belajar baru ngerti kenapa orang marah, kenapa orang nggak pengen disebut kayak gitu. Dan seharusnya kita panggil aja bahasa Indonesia, seperti orang Filipin ya, Filipin bahasa Tagalog gitu. Kalau Indonesia ya bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia tuh banyak juga ya. Kalau kita di Brunei cuma 7 guys, iya. Dan ya, tanpa membuang waktu yang lama, kita react aja terus. Kenapa nih bahasa Indonesia bukan disebut bahasa Melayu Indonesia? Oke, supaya menambah lagi wawasan kita semua. Hari, jangan lupa subscribe, komen, dan berkongsi. Mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia? Penulis muda Indonesia Muhammad Royce Rinaldi memberikan 3 sebab mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia. Oke. Perbualan ini diungkapkan dalam kegiatan latihan menulis cerita anak bahasa daerah di Bandar Cilegon yang dilaksanakan oleh Dinas Bahasa Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia pada 14 hingga 16 Jun 2022. Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita menolak keras, dengar tuh ya guys, menolak keras siapapun rakyat Indonesia kalau kita panggil Indonesia tuh Melayu, menolak banget, menolak keras banget. Meminta agar Indonesia mau disebut sebagai nih Melayu sebabnya Indonesia, agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada
bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misal. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Wow, keren ya. Dari sini menambah wawasan banget ya. Karena menurut Risha nggak pernah tahu kenapa negara itu kayak masing-masing mempunyai ciri-ciri khusus sendiri, seperti yang dikatakannya tadi. Kalau orang Amerika dibangun dari rasnya itu ras putih kali. Risha kurang pasti. Pantesan mereka aja marah. Kita nggak, kalau rame yang marah kayak gitu, jangan kayak ambil hati banget guys. Kita harus belajar dan harus cari tahu kenapa. Nah, makanya Risha pengen react ini, karena Risha juga belum punya ilmu sangat mendalam tentang ini guys. Keren banget. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Faham. Sekarang Risha paham apa yang dia maksudkan. Oke. Jadi bahasa Indonesia nggak bisa dikatakan bahasa Melayu, karena Melayu itu bahasanya satu doang. Kayak kita Brunei ya guys, bahasa Melayu itu satu doang. Tapi maksudnya di sini bangsa Indonesia dibangkitkan dengan bahasa Indonesia. Kita nggak bisa ngomong bahasa Melayu gitu, karena di Indonesia provinsinya banyak, sukunya banyak, dan bahasanya juga banyak loh. Jadi di sana mereka menaikkan nama bangsa Indonesia ini dengan pelbagai bahasa. Nah, itu opini Risha doang. Kalau Risha salah, please komen di bawah ya. Alasan kedua, pada masa itu jumlah kosakata mungkin hanya puluhan ribu. Yang belum berbeda sama sekali dengan Melayu itu. Sekarang sudah ratusan ribu. Teh Anita tentu datanya lebih punya. Kalau saya datanya nggak valid, tapi jumlahnya ratusan ribu. Dari puluhan ribu ke ratusan ribu itu sudah menunjukkan perubahan signifikan dari posisi kosakatanya. Bener. Artinya bahasa Indonesia sudah meninggalkan bahasa Melayu. Sudah berkembang lebih pesat dari bahasa ibunya. Ketiga, masing-masing negara itu dijajah, oke, kita gunakan kata jajah walaupun saya nggak suka, oleh negara yang berbeda. Malaysia dijajah oleh Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagaimanapun kolonial, kekuasaan itu selalu mengandung peranan terhadap bahasa. Makanya dulu zaman Belanda ada dewan-dewan bahasanya, ahli-ahli bahasa yang khusus mengurusi bahasa Hindia, Belanda, termasuk Melayu dalam kepentingannya sebagai bahasa pengantar internasional, dan termasuk juga di Indonesia. Di Malaysia bahasa Inggris. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Disitulah kita harus mengetahui bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa menciptakan bahasa Indonesia tanpa pernah mengandung, itu adalah sikap yang sangat tepat. Di sini saya ingin ingatkan, bahasa daerah kita tidak untuk menjadi media adigang adiguna, tidak untuk mengatakan bahwa bahasa kita the one and only, tidak untuk mengatakan bahwa kita harusnya menggunakan bahasa daerah dimanapun, tidak perlu bahasa nasional. Karena ketika ada arogansi semacam itu dalam pengguna bahasa daerah, Anda sedang menggugat suatu bangsa yang diciptakan atas nama bahasa Indonesia. Makanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Namun, siapa sebenarnya Muhammad Roslinaldi? Pintar ya. Menurut Wikipedia Indonesia, Muhammad Roslinaldi lahir 8 Mei 1988
ialah seorang penulis Indonesia. Dia menulis puisi, cerpen dan esei sastra. Beberapa karya beliau telah memenangi anugerah daripada beberapa organisasi sastra, termasuk Sastra, Numera, dan Puisikan Baik Kata Suara. Selain diterbitkan dalam beberapa antologi bersama dan antologi persendirian, karya Muhammad Ros juga pernah diterbitkan di media massa. Puisinya, Nan Serumpun, menjadi tajuk antologi puisi yang ditulis oleh puluhan penyair dari pelbagai negara dan dilancarkan pada penghujung 2014.